Ya, jadi kembali lagi kita diskusi lagi perkara e-litigation ya. Kali ini yang bawakan acaranya adalah Bang Hafiz, ya. Dia adalah seorang advokat muda yang kebetulan sedang berbagai macam bidang. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung tanya. Nah, kebetulan kali ini beliau akan bahas masalah e-litigation. Yang ternyata nggak cuman pas corona aja dibutuhkan atau sudah keluar, tapi tahun 2018 sudah diatur, peraturannya udah keluar. Nah, untuk penerapannya gimana? Sama detail peraturannya gimana? Nah, ini kita udah percayakan ke Bang Hafiz untuk melakukan sedikit research dan berdasarkan dari pengalaman beliau, barangkali bisa memberikan sedikit banyak pencerahan buat kita ya, para advokat-advokat atau mungkin pengusaha yang ingin melalui proses litigasi tapi mungkin masih bingung gimana ini caranya, kondisi seperti ini, apakah mungkin litigasi dilakukan secara online, dan berbagai hal sebagainya. Oke, platform saya berikan kepada Bang Hafiz. Silakan, Bang Hafiz. Oke, halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan dulu, nama saya Hafiz. Saya adalah founder dari Astranaya Law Clinic. Dan pada kesempatan kali ini, semoga saja saya bisa memberikan ilmu yang berguna buat teman-teman soal e-litigation. So, e-litigasi itu kan singkatan dari electronic litigation ya. Jadi sebenarnya basicnya e-litigasi ini kita harus tahu dulu. Sebenarnya e-litigasi ini apa sih? Nah, e-litigasi kan secara singkat ya, gampang ya. Ini kan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Nah, di Indonesia sendiri, e-litigasi ini pertama kali diluncurkan itu pada saat ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-74 atau 79, 74 atau 79. Dan dia dikeluarkan di Perma nomor 1 tahun 2019. Nah, sebenarnya e-litigasi ini ibaratnya dia itu belum terlalu orang belum banyak terlalu tahu. Satu, kedua, selain orang belum banyak yang tahu tentang e-litigation, e-court ini ya. Kalau di Indonesia namanya e-court. Nah, e-court ini sebenarnya agak belum banyak orang yang tahu karena bahkan dari pihak pengadilannya sendiri pun sebenarnya belum banyak yang mengerti tentang e-court ini sendiri gitu loh. Beberapa kali saya sering datang ke pengadilan kalau misalkan saya pas sidang, entah itu di Semarang, Jakarta, atau di mana. Setiap kali saya tanya, ini e-court gimana sih? Gitu kan. Waduh, Pak, saya belum tahu, Pak, ini gimana ya, Pak ya? Soalnya orang-orang dari situ sendiri tuh belum paham betul gitu sebenarnya e-court ini gimana sih cara kita daftarnya gimana sih cara kita apa sih e-court tuh, apakah itu sidang online kita teleconference Zoom kayak gini. Itu sebenarnya banyak orang yang dari instansi itu sendiri belum mengerti karena rata-rata orang-orang yang berada di dalam pengadilan itu sendiri tuh kadang orang-orang yang sudah berumur gitu kan, orang-orang yang sudah lama masuk di pengadilan, terus tiba-tiba nih e-court nih gitu, bingung kan pastinya. Kayak ibaratnya kayak kita nih generasi Z gitu ya, generasi milenial, kita dapat iPhone dapat HP yang teknologinya canggih banget, terus kita kasih ke ibu kita, kan dia bingung. Biasanya pakai HP Nokia gitu kan, kan dia bingung. Nah, kira-kira seperti itu sebenarnya. Tapi konsep dari e-court ini sebenarnya sangat-sangat bagus sekali. Kayak misalkan ada namanya e-filing. Jadi e-filing itu dia itu pengisian form untuk kita mengajukan gugatan melalui elektronik. Nah, nanti habis ini akan saya jelaskan gimana sih caranya kita sebagai seorang advokat, sebagai seorang praktisi hukum menggunakan media e-court ini. Nah, pertama-tama e-court ini pengguna itu hanya bisa seorang advokat. Biasanya seorang advokat itu mendaftarkan diri, lalu nanti dia akan diverifikasi oleh pengadilan tinggi. Nah, nanti setelah diverifikasi baru dia bisa menggunakan e-court. Ada orang lain sebenarnya yang bisa menggunakan e-court tapi dia dianggap sebagai pengguna lain. Misalkan kayak
kita mengajukan gugatan tapi kita belum ada pengacara atau kita belum menggunakan pengacara, kita mau mengajukan e-court bisa, tapi kita jatuhnya masuknya ke pengguna lain. Dan nanti itu akan diarahkan oleh petugas di pengadilan. Nah, sekarang pengadilan itu juga merekrut orang-orang yang masih muda, IT itu untuk mengakomodir permasalahan e-court ini. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu. Nah, e-court atau e-litigation ini dia itu sebenarnya ngurusin perkara apa aja sih?